Bagaimana cara meningkatkan atau menguatkan ingatan? Baik. Satu, ada 4 cara. Kalau Anda ingin dikuatkan oleh Allah dalam menghafal atau belajar mengingat sesuatu, ada 4 cara. Dan ini jawaban terakhir kami. Yang sisanya insya Allah di pertemuan selanjutnya. Pertama, ada 4 sifat hafalan. 4 sifat hafalan sebelum kami terangkan caranya. Satu, ada orang yang cepat menghafal, jadi begitu disampaikan cepat hafalnya. Ya. Dan sulit lupanya. Sulit lupa. Di cepat hafal, sulit lupa, lambat lupanya. Satu, ini yang bagus. Yang kedua, ya, lambat hafalnya, tapi lambat juga lupanya. Ingatnya lama, setelah nempel juga susah lupanya. Yang ketiga, cepat hafalnya, cepat lupanya. Baru dihafalkan begini, oh hadis nomor sekian, keluar dari masjid lupa lagi. Bisa ya? Yang terakhir ini yang agak repot. Lambat hafalnya, cepat lupanya. Sudah ditulis-tulis, ya, begitu dihafalkan, langsung lupa. Ini yang berbahaya. Ya. Anda pilih mana di antara yang 4 ini? Nah, cepat hafal, lambat. Kalau bisa, cepat hafal, tidak lupa-lupa. Ya. Ada orang-orang tertentu yang Masya Allah, hafalnya cepat. Bukan mau ingat, mau lupa, susah. Bukan mau ingat, mau lupa, susah. Ada yang begitu tuh. Di antaranya Imam Sulaiman, dikenal dengan Abu Daud. Kemarin saya ceritakan ya, yang lahir tahun 202 Hijriah. Abu Daud As-Sijistani. Itu ulama yang sangat luar biasa. Ketika menghafal, cepat, mau lupa, susah. Ya. Al-Bukhari, Abu Hurairah, dan sejenisnya. Baik. Nah, kalau Anda ingin menemukan tipikal yang demikian, di antara tata caranya, Anda bisa buka di kitab At-Tibyan, karang Imam An-Nawawi. Saya rangkum cepat saja. Satu, meluruskan niat. Meluruskan niat saat mau belajar. Biasanya kalau orang belajar itu, ya umumnya niatnya ada 2 kalau di psikologi pendidikan itu ya. Ada intriktif, ada ekstrintif. Ya. Di intriktif itu untuk dirinya sendiri mengumpulkan hafalan. Jadi belajar misalnya, ya, intrinsik, jadi mendapatkan sesuatu untuk mengumpulkan pengetahuan, untuk kumpul aja, untuk kumpul di psikologi pendidikan modern yang saat ini. Jadi ada orang yang saat menghafal cuma pengen tahu, jadi pengen berilmu saja. Ya. Ada ekstrinsik. Ekstrinsik itu mengumpulkan ilmu untuk tujuan yang lain. Kalau bahasa anak sekolah sekarang, menuntut ilmu untuk dapat kerjaan, menuntut ilmu untuk dapat ijazah. Jadi ilmu itu cuma jembatan saja, yang penting kerjaan dicapai. Yang seperti ini yang agak bahaya ini, karena saat kerja ilmunya lupa. Ya. Nah, Islam tidak keduanya. Islam tidak pada keduanya. Karena Islam ini memadukan keduanya dengan niat namanya, dengan niat. Kalau Anda belajar hanya sekedar ingin mendapatkan pengetahuan yang melekat pada diri sendiri, diri pribadi sifatnya. Pelan-pelan. Karena sifatnya manusiawi, diri pribadi, ya, setiap manusia pasti punya keterbatasan, terbatas. Kalau batasnya ini sudah hilang, maka ilmu tidak mudah untuk diserap. Misal, semakin sepuh, kan daya ingat semakin berkurang ya. Berarti setiap pribadi pun punya keterbatasan. Tapi kalau Anda inginkan untuk kepentingan yang lain, dunia misalnya yang lain, dunia, maka saat dunia dicapai, ilmu pun bisa berkurang. Kalau Anda ingin mendapatkan ilmu yang terus menempel, melekat di dalam jiwa, tidak hilang, maka titipkan, mintakan, niatkan untuk yang tidak pernah punya batasan. Siapa? Allah. Maka kalau Anda ingin belajar, menghafal, melakukan sesuatu, lakukan karena Allah. Itulah sebabnya ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk belajar, wahyu yang pertama turun apa? Jangan sampai situ, sempurnakan. Karena ketika wahyunya turun dengan menggunakan Iqra, nabinya tetap nggak bisa baca. Perhatikan, lihat sejarahnya. Ya, saya kira Ustaz Khalid sudah mengajarkan barangkali. Ya, ketika malaikat turun dalam sirah An-Nabawiyah, ya, lalu mengatakan Iqra di Gua Hira, Nabi menjawab apa? Ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Saya nggak bisa baca. Turun lagi sampaikan Iqra, baca. Kata beliau, saya nggak bisa baca. Sampai 3 kali. Ketika yang ketiga dipeluk oleh Jibril yang menyamar jadi laki-laki itu, dipeluk, dipegang erat, disempurnakan kalimatnya. Lihat kalimatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Allah. Nah, ini pelajar muslim harusnya begini. Ini baca yang di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat kalimatnya ya. Lihat kalimat bismi. Wahyu turun, Iqra. Tidak sampai sini. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Satu, dua, tiga. Perhatikan sini. Saat kalimatnya disempurnakan, seketika Nabi bisa mengikuti bacaannya. Ya. Seakan-akan ada isyarat di sini, "Hei Muhammad, baca. Jangan karena engkau tidak pernah punya guru yang mengajarkan. Kamu tidak pernah bisa ada kesempatan untuk belajar. Tidak punya kemampuan untuk membacakan sesuatu. Lakukan semua itu bismi rabbik, karena Tuhanmu. Niatkan karena Allah, inginkan karena Allah. Yang menciptakan kamu saja begitu mudah, apalagi membuat kamu bisa mengikuti bacaan." Maka ketika sesuatu dilakukan karena Allah, Nabi yang tadinya tidak bisa mengucapkan bacaan itu ditanamkan oleh Allah Qur'annya dalam dirinya. Maka turunlah Quran, dibacakan oleh beliau, baru bisa membaca. Ikra, 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 mengikuti bacaannya. Di sini ada isyarat, mohon maaf ya, jangankan yang susah, jangankan yang sulit, yang mustahil pun, kalau Anda lakukan karena Allah, maka akan dimudahkan oleh Allah. Saya usia sudah 70 tahun Pak, kayaknya kalau untuk menghafal Al-Quran, sudah hilang kesempatannya, apalagi Qurannya setebal ini misalnya. Anda 70 tahun, ada yang 82 tahun gak bisa baca, gak bisa nulis, cuman mendengar saja, 2 tahun hafal Quran. 2 tahun hafal Quran. Anda yang bisa baca, bisa nulis. Masya Allah. Masa sudah 2 tahun belum hafal-hafal juga? Ya. Sampai kapan? Ya. Lihat sini. Karena itulah, kalimat bismi dalam ayat Iqra, baknya menggunakan alif begini. Lihat. Cuma ayat ini, yang kalimat baknya menggunakan alif. Sedangkan kalimat bismillah yang lain, bismillahirrahmanirrahim, baknya nggak ada alifnya. Jadi kalau di mushaf Anda tidak ada alifnya, itu salah itu mushafnya. Keliru tulisannya, harus ada alifnya. Karena tanda alif ini menunjukkan peristiwa bahwa alif itu menunjukkan panjang, sesuatu proses yang panjang. Ya. Umumnya kalau harokatnya ba, ada harokat kasrah, bi, itu alif nggak ada. Kalau ada ya wajar, tapi alif nggak ada. Karena alif itu biasanya menunjukkan satu makna, huruf yang dibaca a panjang. Ada huruf ta begini, dikasih alif begini, baca ta. Ada huruf fa, dikasih alif, baca fa. Selalu a panjang. Kok bisa yang ini harokatnya ba, kasrah, tapi ada alifnya? Ingin menunjukkan pesan kepada kita bahwa ini menunjuk satu kisah. Ada orang yang ketika diminta baca, panjang prosesnya, nggak bisa-bisa. Tapi ketika dilakukan karena Allah, begitu cepatnya. Saking cepatnya, pengen cepat dikuasai. Ya. Sudah bisa dibacakan, pengen cepat-cepat. Sampai turun ayat di Quran surah 75. Ayat 16-18 itu. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Muhammad, jangan cepat-cepat engkau lafadzkan itu untuk sekadar menghafalkannya. Kenapa? Inna jama'nahu wa qur'anah. Karena kami sudah tanamkan itu dalam jiwamu. Orang-orang yang mengingat, menghafal karena Allah, dia tidak akan capek mengingatnya. Allah yang akan tanamkan apa yang diingatnya dalam jiwanya. Jelas sampai sini? Jadi coba cek, barangkali anak-anak agak terlambat menghafal, mengingat dalam pelajaran di sekolahnya, karena mungkin tidak diarahkan, meniatkan pelajarannya karena Allah. Ya. Termasuk Anda yang datang ke sini mau taklim, mungkin agak sulit mengingat sesuatu. Coba cek niatnya, sudah benar belum karena Allah? Jangan ke sini ketemu teman, ya, pengen cuma lihat ustadznya, macam-macam dan sebagainya. Ya, hati-hati. Ya, baik. Yang kedua, saya agak cepat. Satu niat, yang kedua kesungguhan. Ada kesungguhan. Sungguh. Di antaranya mencatat, ya, berdoa. Sebelum belajar berdoa dulu. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Ya, Allah akan kuatkan insyaallah. Yang ketiga, tingkatkan amal soleh. Ini intinya, tingkatkan amal soleh. Karena ilmu itu cahaya. Cahaya Allah itu hanya akan diturunkan, ya, kepada orang yang beramal soleh. Dan yang terakhir, meninggalkan maksiat. Jauhi maksiat. Kalau Anda sudah bisa mengerjakan yang keempat ini, maka insya Allah Allah akan jaga, ya, kekuatan ingatan Anda dan selalu berada dalam kebaikan.